An Humran, nah, anna Utsman da'a biwadu'in, ya. Jadi Utsman itu apa namanya? Dia apa namanya? Dibawakan apa? Wadu. Wadu itu tempat air. Kalau dia pakai wadu berarti tempat air. Kalau dia bilang wudu berarti perbuatan wudu itu, ya. Anna Utsman da'a biwadu'in, Utsman itu bawakan, ya, tempat air untuk berwudu. Nih sudah mulai kaifiat wudu, ya. Summa paghasala kafaihi salasa marat. Nah, lalu dia membasuh dua tangannya 3 kali. Nih. Ini yang dihitung tangan dulu ini. Kaf itu ini namanya kaf ini. Sampai pergelangan ini, ya. Nah, itu. 3 kali salasa maratin. Setelah itu summa tamadmadha, kemudian berkemumur. Wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung. Wastansara, mengeluarkan air dari hidung. Ya. Nah, ini yang 3 disebut ini adalah sunnah wudu. Sunnah wudu. Kalau ya 3 kali nanti, ya. Kan rukun wudu itu ada 6. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza kuntum, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, berarti sudah ada niat di sini. Apabila kamu mau, berarti niat pertama. Kan itu rukun wudu itu kan ada apa namanya? 6. Pertama niat, yang kedua membasuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan. Nah, rukun itu membasuh tangan. Wamsahu biru'usikum, usap kepala. Nah, nanti bagaimana kaifiatnya, caranya akan dijelaskan kemudian. Kemudian ayatnya? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Ini rukun wudu 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, 3 membasuh tangan, membasuh kaki, dan tertib. Nah, ini dia rukunnya. Nah, ini sekarang yang disebutkan dalam hadis ini campur antara rukunnya dan juga sunnahnya. Yang di awal hadis, ya, paghasala kafaihi salasa maratin, ya. Setelah Utsman itu dibawakan atau mengambil tempat air, lalu dia membasuh 2 tangannya 3 kali. Summa tamadmadha, kemudian berkemumur. Berkemumur ini sunnah. Wastansyaqa, menghirup air ke dalam hidung. Wastansar, keluarkan air dari hidung. Summa ghasala wajhahu salasa maratin, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, ini. Mana namanya wajah? Wajah ini mimmada bitisyar, dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini mana batas di sini itu? Dari sini sudah mulainya muka ini. Terus sampai kalau lebarnya ini sampai anak telinga kita ini, ya. Luas terus. Nah, kalau kita tidak berjenggot, ya ini harus kena zaken ini. Ini namanya zaken ini. Harus sampai di sini tuh. Nah, ya. Ya? Apa? Batasan seperti. Lo memang sejak awal dia tidak ada rambutnya, ya. Ya. Iya. Nah, itu ya. Itu wajah. Membasuh wajah 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal marafiqi, kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai 2 siku. Nah, ini sampai 2 siku ini menunjukkan bahwa basuh tangan itu dari sini dulu, bukan dari atas. Sebab dia bilang ilal marafiq, sampai siku. Jadi tangan umpama kalau dari atas bagaimana? Tidak ada masalah, ya, sah-sah saja. Tapi kalau sesuai dengan hadisnya maka dari bawah dulu, sampai 2 siku. Mirfaq kan? Itu katanya. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq, membasuh tangannya yang kanan sampai siku. Mana namanya siku? Ini. Sampai siku berarti dari sini mulai. Ya, lalu? Nah, itu. Bagaimana kalau kita balik, misalkan atas, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang sesuai sunnah harus dari bawah
Sebab ilal mirfaq. Nah, sampai siku. Dan cara menggosok itu bukan hanya sekedar anu-anukan apa, istilahnya apa namanya? Iya, saprek-saprek. Saya harus sedikit ditekan dan digosok supaya air itu masuk ke dalam lubang pori-pori itu. Jangan ini sekedar elek-elekan ngene doang. Ini bau, jadi harus sedikit ditekan masuk air ke dalam lubang pori-pori. Salah sama rotin 3 kali. Sumal yusro misla zalik. Udah yang kiri demikian juga. Nah ini kaifiat atau cara kita berwudu. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Nanti mengusap kepala ini tiga caranya akan disebutkan hadisnya berikutnya. Cara mengusap kepala itu ada 3. Kalau mazhab Syafi'i, kalau sekedar sudah kena 3 helai rambut itu sudah sah. Sudah sah. Nah, kemudian cara yang kedua nanti sebenarnya akan ada hadisnya. Cara yang kedua, pertama sudah kita ambil air baru setelah apa namanya? Gosok tangan. Nah, ambil air baru, mulai dari depan terus ke belakang, dikembalikan lagi sekali. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga mulai dari tengah, sudah ada ambil air tengah dari nasiyah ini ubun-ubun tengah ke depan dulu, baru ke belakang. Nah, ini cara yang ketiga. Kalau yang cara pertama tadi sekedar begini aja, seperti mazhab Syafi'i itu sekedar 3 kali diusap. Sah sudah. Pilih mana-mana. Ini pilihan saja dan tidak membuat tidak sah Pak Lalu. Ya, semuanya sah. Bagus. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh tangan kaki yang kanan sampai kepada 2 mata kaki. Salah samarot 3 kali. Summal yusra misla zalik, udah yang kiri demikian juga. Summa qala ra'aitu Rasulullah tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Itu kata Sayyidina Jadi Sayyidina Utsman ya menggambarkan, mencontohkan ya bagaimana dia melihat Rasulullah berwudu sehingga sahabat-sahabat yang lain mengerti dan paham. Nah, beginilah aku lihat Rasulullah berwudu seperti ini. Nah, akhirnya juga sekarang kita mengetahuinya. Beginilah cara wudu daripada Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, ini kan wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi. Ini banyak sahabat yang melihat Nabi sehingga menceritakannya. Ini termasuk Sayyidina Ali ini. Apa kata Ali tentang sifat wudu Nabi? Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasulullah itu mengusap kepalanya 1 kali saja. Nah, itu. Ya kan? 1 kali mengusap kepala seperti tadi, sudah ada air di tangan lalu seret ke belakang, balik ke muka. Cukup sekali. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, jadi ada rukunnya, ada sunnahnya. Rukunnya sudah karuan, yaitu 6 rukun wudu yang tidak boleh tidak. Kalau ditinggalkan salah satunya berarti tidak sah. Pertama adalah berniat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan, kemudian mengusap kepala, lalu membasuh 2 kaki rata sampai 2 mata kaki, kemudian tartib. Harus berurutan, tidak boleh kaki dulu baru kepala. Nah, tidak sah. Makanya dinamakan tartib, harus urutan. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Nah, itu. Tidak boleh yang paling belakang jadi paling depan, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Nah, kalau berkemumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, termasuk nanti mengusap kedua telinga, ini adalah termasuk sunnah-sunnah daripada wudu. Nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Nah, kemudian, itu ya. Coba kita baca selanjutnya, ini masih ini, dia sama.
Wan Ubaid bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifati wudu, tentang sifat wudu. Sifat wudu siapa? Tentu ini semuanya sahabat menceritakan wudunya Nabi. Nah, karena mereka semua melihat Nabi berwudu, jadi mereka menceritakannya dengan lapas yang berbeda-beda. Wa masaha Rasulullah bi ra'sihi. Nah, ini kan Rasulullah mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa admara. Maka dia usap dengan dua tangannya ke depan dan ke belakang. Akbala ke depan, wa adbar ke belakang. Nah, saya lihat katanya siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim, Rasulullah mengusapkan itu ke depan dulu. Nah, itu ya kan? Ke depan dulu baru ke belakang. Berarti dia mau dari atas ini. Wah, itu ya. Terus ke belakang. Dari tengah. Nah, ke depan lalu ke belakang. Wa fi lafzi lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ada juga satu lapas dari keduanya, Imam Bukhari Muslim. Bada'a Rasulullah mulai bi muqaddami ra'sihi, dengan bagian depan kepala, hatta zahaba bihima, sehingga membawa dengan keduanya, bawa tangannya, maksudnya ila qafahu. Qafahu ini tengkuk. Nah, jadi Rasulullah berwudu ada air mulai dari muqaddam bagian depan. Dua-duanya tangannya terus ke belakang ila qafahu, sampai di sini tengkuk ini. Summa yarudduhuma, summa raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya, kedua tangannya ilal makanil ladzi bada'a minhu, kepada tempat di mana dia mulai. Ya, itu dari muqaddam depan ke belakang. Nah, ini. Jangan lupa kena sedikit leher. Nah, apa hikmahnya? Kata ulama, yuzhibul ghilla. Ya, kalau kita berwudu ya terus kena sedikit ini leher, itu untuk menghilangkan dengki, dendam, itu hikmahnya. Kalau orang sering berwudu lalu kena di sini bagian lehernya, itu bisa menghilangkan atau bisa membuat orang itu tidak menyimpan rasa dendam, dengki, iri hati dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kan. Itu ada hadisnya, tapi memang hadisnya tidak begitu kuat. Ya, kalau tidak begitu kuat berarti bisa jadi adalah asar ya, ucapan para sahabat, para ulama dan lain sebagainya. Nah, itu cara Rasulullah mengusap kepalanya. Nah, itu ya. Nah, ini ada juga. Nah, ini ada 3 ini ya. Ya. Katanya yatadammanul hadisu sifata mashi ra'si bi tariqataini ya. Jadi hadis ini ia mengandung 2 sifat cara mengusap kepala. Ahaduhuma ayyabda'a min muakhiri ra'si, salah satunya yang pertama mulai bagian belakang, ilal amam ya, kemudian ke depan, wa yaduri ilal khalfi, lalu memutar lagi ke belakang. Boleh dari belakang, boleh, lalu ke depan, balik lagi ke belakang, boleh. Wa tariqatu tsaniyah ayyabda'a minal amam ilal khalfi wa yarji'u maratan tsaniyah minal khalfi ilal amam. Yang kedua, mulai dari depan ke belakang, lalu kembalikan lagi kedua kali ke depan. Nah, jadi boleh dari belakang dulu terus ke depan, kembalikan lagi ke belakang, atau dari depan dulu ke belakang lalu kembalikan lagi ke depan, sama. Nah, itu sama. Bagaimana kalau orang itu tidak punya rambut, misalnya butak, tidak ada rambutnya ya. Nah, itu kalau dia tidak punya rambut masih tetap dianjurkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau dia usap-usap sedikit di sini seperti mazhab Syafi'i juga boleh. Tuh ya, kalau dia tidak punya, katanya kalau memang tidak punya rambut tidak dianjurkan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sekedar kenek-kenek sekedi wah jari. Kalau rambutnya dicet itu menyemir rambut itu boleh, kecuali dengan warna hitam tidak boleh. Itu nanti. Ya, jadi tapi itu kurang, memang dibolehkan oleh Islam itu. Ada hadisnya nanti, yaitu ada di Riyadhus Shalihin itu ada. Boleh, nah itu. Ya. Tapi yang tidak boleh pakai warna hitam itu justru tak boleh.
Besi bagus ruana lah, hendaklah semarak sebeak kuning ya kurang bagus. Arane pirang kurana marak turis kan bagus pulu nah kan. Araan singa no. Kalau dia boleh, sembilan itu boleh. Asal jangan yang apa namanya warna hitam. Rambok ada yang tetap ruan rambok tuh sebagai tanda no Pak Lalu deh. Ya. Wah. Ya, memang. Nah ini lagi ini. Nah, sekarang masuk juga ada sunah-sunahnya ini. Ini ada pengusapan pembasuhan telinga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Abdullah bin Amr juga tentang sifat wudu. Semua ini kembali kepada wudunya Nabi. Qala, dia berkata, summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya, wa adkhala isba'ihi, dan memasukkan dua telunjuknya as-sabahataini. Nih, dua telunjuk yang ini namanya sababah. Fi uzunaihi. Ya, jadi Rasulullah mengusap kepala langsung sekaligus masukkan ini telunjuk ke telinga, lalu bagian ibham. Ibham itu ibu jari itu. Di Mekah, tuh di Makkah Madinah, orang-orang India Pakistan itu sangat luar biasa ya. Kalau banyak orang Indonesia saya lihat ditegur. Mungkin Pak Lalu tidak pernah melihat. Kalau saya sering melihat orang India, Pakistan itu menegur orang Indonesia ketika berwudu itu ya, usap kepala sekitar begini ya, ya diginikan tangannya, contohkan langsung contohan begini, baru dia begini, no. Jadi mereka itu benar-benar mempraktekkan memang apa, ya. Itu banyak orang Indonesia. Kalau kebetulan kita wudu bersama, saya sering memperhatikan, ya. Iya, kepala Indonesia ini ada ya jamak dengan jamak doang dan berwudu. Jadi padahal dilihat orang di sampingnya itu berwudu bagus, sempurna. Baru itu kan bos naik sekedar tergenai-genai doang, iya harus rata, memang seperti itu. Nah, jadi summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, kemudian memasukkan dua telunjuknya as-sabahatain ini. Sabahatain ini dua telunjuk. Fi uzunai, dalam kedua telinganya. Wa masaha bi abhamihi, kemudian mengusap dengan ibhamnya. Ibham itu ibu jari. Zahira uzunaihi, bagian luar dari dua telinganya. Seperti itu contoh maki masih baru. Jadi mengusap kepala seret sekaligus. No. Terus begini. Nah, boleh sekaligus mengusap kepala langsung telinga, boleh juga memisahkannya dengan mengambil air baru untuk kedua telinga. Sebab membasuh juga dua telinga itu termasuk sunnah daripada berwudu. Nah, itu boleh sekaligus air yang sisa dari pengusapan kepala, atau boleh juga kita ambil air yang lain untuk membasuh dua atau mengusap dua telinga. Nah, itu dia ya. Nanti akan ada lagi, masih banyak ini. Semua sahabat menceritakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza staiqadha ahadukum," apabila bangun salah seorang di antara kalian, min manamihi, dari tidurnya. Nah, itu ya, tidur. Tidur ini ya, kata hadis Nabi, adiknya mati. Ya, adiknya mati. Nah, itu. Jadi an-naumu akhul maut. Jadi tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kita tidur itu hakikatnya kita mati. Nah, itu ya. Yang pun telang sampai jaran karena kita mati, tidak sedengan paling harta benda hilang karena kita mati. Nah, itulah.
Nah, itulah juga sebenarnya mati, tidur itu adalah bukti logika sederhana yang menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu pasti wajib ada. Karena kan kita bangun. Wajib deh tidur, padahal ngantuk tidur. Nah, besok sudah yakin akan bangun. Nah, itu logika sederhana. Kita tidak usah pakai ayat Al-Quran, hadis Nabi. Berarti memang benar kehidupan akhirat itu pasti ada. Maka dinamakan al-mautu akhul maut. Jadi an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Katanya seorang tabi'i, al-mautu tabi'un li khutuwatika. Jadi mati itu selalu mengikuti langkahmu. Kemana kita berlangkah, maut itu mengikuti kita. Makanya ada orang mati di tengah kebun, ada orang mati di tengah jalan, ada mati di lautan, ada mati di udara. Karena apa? Mati itu sesuai langkah kita. Kemana melangkah? Kesanalah mati itu mengikuti kita. Ya, nah, maka itu mati majazi namanya tidur itu. Kalau mati yang hakiki, ya itulah terlepasnya, terpisahnya ruh dari jasad kita dengan sebab yang telah ditentukan oleh Allah. Ada orang mati tanpa sakit, tiba-tiba duduk, mati. Ada orang mati sakit, ada orang mati karena tabrakan, ada orang mati karena terbakar, ada orang mati karena tenggelam, ada mati karena digigit ular, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi katanya mati itu adalah terlepasnya atau tercabutnya ruh, nyawa dari badan manusia dengan sebab yang sudah ditentukan. Ya. Nah, itu dia. Nah,